Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Marifa dari kelas 4C dengan NIM 23010251131. Tujuan saya membuat video untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah metodologi penelitian. Di sini saya izin memaparkan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Tingkat Self-Confidence Siswa Kelas 5 dalam Pembelajaran Matematika Melalui Kuesioner Studi Kasus di SDN Tangga 08 dan SDN 07 Ujung Menteng, Jakarta Timur. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Matematika merupakan salah satu ilmu dasar yang menopang perkembangan sains dan teknologi dalam dunia pendidikan, serta memiliki keterkaitan erat dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Selain itu, matematika menjadi mata pelajaran wajib yang harus dipelajari oleh siswa di setiap jenjang pendidikan. Peran matematika sangat penting karena dapat dimanfaatkan oleh setiap individu sebagai alat untuk menyelesaikan berbagai persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Matematika merupakan mata pelajaran penting yang tidak hanya menuntut kemampuan kognitifnya saja, tetapi juga mempengaruhi aspek afektif siswa. Salah satunya kepercayaan diri, yaitu self-confidence siswa. Dalam jenjang pendidikan sekolah, ketika mendengar kata matematika, banyak siswa yang langsung merasa cemas dan menganggap bahwa mata pelajaran tersebut sebagai sesuatu yang sulit serta menakutkan. Nah, pandangan ini sering muncul karena matematika itu identik dengan angka, rumus, dan soal-soal yang memerlukan ketelitian. Sehingga banyak siswa yang merasa cemas dan juga kurang percaya diri saat belajar matematika karena dianggap sulit dan juga menakutkan. Hal ini berdampak pada rendahnya motivasi dan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Kepercayaan diri yang rendah dapat menghambat siswa untuk bertanya, mencoba strategi baru, atau menyelesaikan soal secara mandiri. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui tingkat self-confidence siswa serta faktor-faktor yang mempengaruhi agar guru dapat menciptakan suasana belajar yang mendukung dan juga membantu siswa mengembangkan potensi akademiknya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat self-confidence siswa kelas 5 dalam pembelajaran matematika di SDN Tangga 08, Jakarta Timur dan SDN 07 Ujung Menteng, Jakarta Timur melalui kuesioner yang valid dan reliable. Identifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini diantaranya yang pertama, banyak siswa yang merasa cemas, takut atau kurang percaya diri ketika menghadapi pembelajaran matematika di sekolah dasar. Yang kedua, persepsi negatif siswa terhadap matematika sebagai pelajaran yang sulit menyebabkan rendahnya motivasi dan juga keaktifan siswa dalam belajar. Yang ketiga, self-confidence atau kepercayaan diri yang rendah pada siswa berdampak pada kemampuan mereka dalam menyelesaikan soal-soal matematika dan berpartisipasi aktif di dalam kelas. Untuk menghindari meluasnya permasalahan yang akan diteliti, maka batasan dalam penelitian ini yang pertama, subjek penelitian ini adalah siswa kelas 5 SDN Tangga 08 Jakarta Timur dan SDN 07 Ujung Menteng Jakarta Timur. Yang kedua, self-confidence yang diteliti adalah self-confidence dalam bidang pendidikan. Yang ketiga, mata pelajaran dalam penelitian ini adalah mata pelajaran matematika. Yang keempat, data mengenai tingkat self-confidence siswa kelas 5 SDN Tangga 08 Jakarta Timur dan juga SDN 07 Ujung Menteng Jakarta Timur diperoleh melalui kuesioner self-confidence dengan mata pelajaran matematika. Rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama, bagaimana tingkat validitas kuesioner yang digunakan untuk mengukur self-confidence siswa kelas 5 dalam pembelajaran matematika di SDN Tangga 08 Jakarta Timur dan SDN 07 Ujung Menteng Jakarta Timur. Yang kedua, bagaimana tingkat reliabilitas kuesioner yang digunakan untuk mengukur self-confidence siswa kelas 5 dalam pembelajaran matematika di SDN Tangga 08 Jakarta Timur dan SDN 07 Ujung Menteng Jakarta Timur. Yang tiga, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi self-confidence? Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui bagaimana tingkat validitas kuesioner yang digunakan untuk mengukur self-confidence siswa kelas 5 dalam pembelajaran matematika di SDN Tangga 08 Jakarta Timur dan SDN 07 Ujung Menteng Jakarta Timur. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana tingkat reliabilitas kuesioner yang digunakan untuk mengukur self-confidence siswa kelas 5 dalam pembelajaran matematika di SDN Tangga 08 Jakarta Timur dan SDN 07 Ujung Menteng Jakarta Timur. Yang ketiga, untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi self-confidence.
Manfaat yang diharapkan dalam proposal penelitian ini, secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pendidikan yang berkaitan dengan self-confidence. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan instrumen pengukuran self-confidence yang valid dan reliable, sehingga dapat digunakan dalam penelitian-penelitian lanjutan dengan konteks yang lebih luas. Manfaat penelitian secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi siswa untuk mengenali tingkat kepercayaan dirinya, sedangkan bagi guru, sebagai bahan evaluasi dalam merancang pembelajaran yang mendorong rasa percaya diri siswa, serta bagi peneliti, manfaatnya yaitu sebagai referensi awal dalam melakukan studi lanjutan terkait self-confidence dalam konteks pendidikan. Self-confidence atau kepercayaan diri adalah keyakinan individu terhadap kemampuan dirinya sendiri dalam menghadapi tantangan, menyelesaikan tugas, serta mengambil keputusan secara mandiri tanpa diliputi keraguan yang berlebihan. Dalam konteks pendidikan, kepercayaan diri mendorong siswa untuk lebih aktif, berani mencoba, berani mengungkapkan pendapat, berani bertanya, tidak takut salah, dan terbuka terhadap proses belajar. Siswa dengan tingkat self-confidence yang tinggi cenderung lebih optimis dan termotivasi dalam pembelajaran. Setiap individu memiliki tingkat self-confidence yang beragam, dan aspek-aspeknya dapat bervariasi antara satu orang dengan yang lainnya. Menurut Tri Mildawani yang dikutip oleh Ratnasari, aspek-aspek dari self-confidence dapat dijelaskan, yaitu yang pertama, keyakinan terhadap kemampuan dirinya. Nah, keyakinan terhadap kemampuan dirinya itu merujuk pada pandangan positif individu terhadap dirinya sendiri, di mana ia memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang ingin dia capai dan langkah-langkah yang perlu dilakukannya. Yang kedua, sikap optimis. Sikap optimis ini pandangan positif terhadap segala hal yang berkaitan dengan diri sendiri, harapan, dan kemampuan. Memiliki sikap optimis sangat penting dalam setiap tindakan, karena tanpa itu, seseorang bisa kehilangan semangat dalam menghadapi tantangan. Contohnya, ketika seseorang bersikap optimis dalam menyelesaikan soal matematika, maka kemungkinan untuk memperoleh hasil yang baik akan lebih besar dibandingkan dengan orang yang pesimis. Yang ketiga, bersikap objektif. Berarti mampu melihat suatu persoalan atau situasi secara adil dan berdasarkan kenyataan, bukan sekadar mengikuti penilaian pribadi. Yang keempat, memiliki rasa tanggung jawab adalah memiliki rasa tanggung jawab di sini tuh siap untuk menerima segala konsekuensi atas tindakan atau keputusan yang telah diambil, baik disengaja maupun tidak. Yang kelima, bersikap rasional dan realistis. Bersikap rasional dan realistis ini bertindak berdasarkan pertimbangan logis terhadap suatu masalah atau situasi yang menggunakan pemikiran yang dapat diterima secara umum dan sesuai dengan kondisi nyata. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi self-confidence. Jadi, rasa percaya diri bukanlah sesuatu yang muncul secara instan dalam diri seseorang, melainkan terbentuk melalui serangkaian proses yang berlangsung dalam waktu yang cukup panjang dan dimulai sejak usia dini. Jadi, faktor-faktornya itu yang pertama, konsep diri. Konsep diri ini kepercayaan diri seseorang berakar dari bagaimana konsep dirinya berkembang, yang terbentuk melalui interaksi sosial dalam suatu kelompok. Nah, konsep diri merujuk pada persepsi dan penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri, baik secara emosional maupun kognitif. Yang kedua, harga diri. Ketika seseorang memiliki konsep diri yang positif, maka akan terbentuk pula harga diri yang tinggi. Nah, harga diri itu mencerminkan bagaimana individu menilai dirinya sendiri. Yang ketiga, pengalaman. Pengalaman hidup yang dimiliki seseorang kan berbagai macam ya. Nah, pengalaman hidup yang dimiliki seseorang dapat menjadi pendorong munculnya rasa percaya diri. Tapi, nggak semua pengalaman memberikan dampak positif. Pengalaman yang kurang menyenangkan justru dapat menurunkan tingkat kepercayaan diri. Yang keempat, pendidikan. Tingkat pendidikan memiliki peran dalam membentuk kepercayaan diri seseorang. Umumnya, individu dengan latar belakang pendidikan yang rendah merasa kurang percaya diri saat berada di lingkungan orang-orang yang lebih berpendidikan. Nah, sebaliknya, mereka yang memiliki pendidikan tinggi cenderung lebih yakin terhadap kemampuan dirinya dan merasa mampu bersaing atau menyelesaikan tugas tertentu. Self-confidence memiliki indikator yang sejalan dengan aspek-aspeknya. Diambil dari jurnal Pohan, di mana indikator-indikator tersebut dapat dirumuskan menjadi pernyataan yang digunakan dalam penyusunan angket untuk mengukur tingkat kepercayaan diri. Nah, yang pertama, indikatornya itu self-confidence dalam merespon. Self-confidence dalam respon ini menumbuhkan kepercayaan diri dimulai dari kemampuan untuk menghargai diri sendiri. Jadi, terlebih dahulu menghargai dirinya sendiri gitu. Nah, seseorang perlu meyakini kemampuan yang dimilikinya serta menerima kelebihan dan kekurangannya. Nah, individu yang memiliki tingkat kepercayaan diri yang baik pada akhirnya akan mampu memberikan penilaian positif terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, berpikir positif dalam respon. Nah, memandang diri sendiri, orang lain, dan berbagai situasi eksternal secara positif merupakan bagian penting dari sikap percaya diri. Individu
memiliki harapan yang masuk akal terhadap dirinya, sehingga apabila harapan tersebut tidak tercapai, ia tetap mampu menerima keadaan dan melihat hal-hal positif dari dirinya maupun dari situasi yang sedang ia hadapi gitu. Yang ketiga, memiliki internal locus of control dalam merespon. Jadi maksud dari indikator ini kayak melihat keberhasilan maupun kegagalan sebagai hasil dari usaha pribadi, enggak mudah putus asa karena keadaan, serta tidak menggantungkan diri pada bantuan orang lain gitu. Yang keempat, berani menerima dan menghadapi penolakan orang lain dalam respon. Jadi maksud dari indikator ini memiliki keberanian untuk menghadapi penolakan dari orang lain dan tetap mampu tampil sebagai diri sendiri serta menunjukkan kemampuan dalam mengendalikan diri dengan baik. Selanjutnya, hasil penelitian yang relevan. Yang pertama itu ada Maulidia dan Nugraheni menemukan bahwa peserta didik dengan tingkat self-confidence yang tinggi cenderung memperoleh hasil belajar matematika yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang memiliki tingkat self-confidence sedang atau rendah. Hal ini menunjukkan bahwa rasa percaya diri memainkan peran penting dalam pencapaian akademik siswa. Sejalan dengan penelitian lain dari jurnal Rindiasari Hidayat dan Yuliani, dalam penelitian ini mengembangkan dan menguji kuesioner self-confidence yang terbukti valid dan reliable. Meskipun nggak secara spesifik ditunjukkan untuk pembelajaran matematika, namun instrumen ini tetap relevan dan dapat diterapkan dalam konteks pembelajaran matematika. Selanjutnya, kerangka berpikir. Kerangka berpikir dalam penelitian ini didasari pada kenyataan bahwa pembelajaran matematika di sekolah dasar sering dianggap sulit dan menakutkan oleh banyak siswa, yang berdampak pada rendahnya kepercayaan diri self-confidence mereka. Selanjutnya, hipotesis dalam penelitian ini menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara self-confidence siswa dengan keberhasilan mereka dalam pembelajaran matematika. Artinya, semakin tinggi tingkat kepercayaan diri siswa, maka semakin baik pula partisipasi dan hasil belajar matematika yang mereka capai. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat self-confidence siswa kelas 5 dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan kuesioner yang valid dan reliable, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri mereka agar dapat mendukung peningkatan hasil belajar. Penelitian ini dilaksanakan di SDN Tengah 08 Jakarta Timur dan SDN 07 Ujung Menteng Jakarta Timur. Waktu penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2024-2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kuantitatif deskriptif. Dalam pelaksanaan penelitian ini, penelitian kuantitatif ini dilakukan secara berurutan mulai dari perumusan masalah, penyusunan instrumen, pengumpulan data, hingga tahap analisis data. Validitas dan reliabilitas instrumen diuji secara statistik agar hasil yang diperoleh dapat dipercaya dan dapat dijadikan acuan dalam penelitian-penelitian selanjutnya. Dalam penelitian ini, instrumen tes yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa kuesioner yang disusun secara sistematis berdasarkan indikator self-confidence yang telah dirumuskan sebelumnya. Kuesioner tersebut terdiri dari 14 butir pertanyaan yang masing-masing mewakili aspek-aspek penting dari kepercayaan diri. Populasi penelitian ini mencakup seluruh siswa kelas 5 dari dua sekolah dasar yang berbeda, yaitu SDN Tengah 08 Jakarta Timur dan SDN 07 Ujung Menteng Jakarta Timur. Di SDN Tengah 08 Jakarta Timur, populasi terdiri dari siswa kelas 5B dan 5C dengan total 57 siswa. Sementara itu, di SDN 07 Ujung Menteng Jakarta Timur, populasinya meliputi siswa kelas 5A dan juga 5B dengan total 57 siswa, dengan jumlah keseluruhan populasi dalam penelitian ini adalah 114 siswa. Dalam penelitian ini, seluruh anggota populasi dijadikan sebagai sampel penelitian sehingga tidak dilakukan proses pemilihan secara acak atau selektif. Hal ini dimungkinkan karena jumlah populasi yang relatif kecil dan masih dalam cakupan jangkauan peneliti secara keseluruhan. Oleh karena itu, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah total sampling, yaitu teknik di mana seluruh elemen dalam populasi dijadikan sebagai subjek penelitian. Di sini terdapat teknik pengumpulan data. Yang pertama itu adalah instrumen variabel terikat atau kita sebut variabel Y, yaitu self-confidence. Yang pertama itu dimulai dari definisi konseptual. Jadi self-confidence ini didefinisikan sebagai keyakinan individu terhadap kemampuan dirinya sendiri dalam menghadapi tantangan dan tugas secara mandiri. Nah, yang kedua ini adalah definisi operasional. Jadi secara operasional, self-confidence dalam penelitian ini diukur melalui skor total yang diperoleh dari hasil pengisian instrumen kuesioner yang terdiri dari 14 butir pertanyaan. Setiap pertanyaan ini disusun berdasarkan indikator-indikator self-confidence yang telah dirumuskan sebelumnya. Instrumen menggunakan skala Likert dengan 4 tingkat pilihan jawaban, di mana skor tertinggi untuk setiap pernyataan ada 4, yaitu sangat setuju, dan skor terendah adalah 1, sangat tidak setuju. Yang ketiga itu adalah jenis instrumen. Jenis instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket atau kuesioner yang dirancang dalam bentuk pertanyaan sebanyak 14 butir. Setiap butir pertanyaan disertai dengan 4 pilihan respon, yaitu sangat tidak setuju atau disingkat dengan STS, tidak setuju disingkat TS, setuju disingkat S, dan sangat setuju disingkat SS. Yang keempat ini adalah kisi-kisi instrumen. Nah, kisi-kisi selalu dikembangkan berdasarkan indikator self-confidence yang meliputi self-confidence dalam merespon, berpikir positif dalam merespon, memiliki internal locus of control dalam merespon, dan berani menerima dan menghadapi penolakan orang lain dalam merespon.
Nah, pengujian validitas dan reliabilitas, uji ini dilakukan dengan menggunakan korelasi antara skor masing-masing item dengan skor total. Proses perhitungan ini dilakukan dengan berbantuan Microsoft Excel. Item yang memiliki nilai korelasi di atas Airtable pada taraf signifikansi 5% dinyatakan valid dan dapat digunakan. Sedangkan uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur tingkat konsisten internal dari seluruh item dalam instrumen. Yang kedua itu adalah instrumen variabel bebas, yaitu variabel X. Yang pertama itu definisi konseptual. Kualitas kuesioner merujuk pada sejauh mana instrumen kuesioner mampu mengukur suatu konstruk atau variabel penelitian secara akurat, konsisten, dan dapat dipercaya. Yang kedua itu definisi operasional. Jadi di variabel X ini dioperasionalkan melalui dua jenis analisis utama, yaitu uji validitas dan juga uji reliabilitas. Yang ketiga adalah jenis instrumen. Instrumen ini disusun secara sistematis berdasarkan indikator-indikator self-confidence yang telah dirumuskan. Yang keempat adalah pengujian validitas dan reliabilitas. Jadi, pengujian validitas dan reliabilitas ini menggunakan korelasi item-item total dan Cronbach alpha untuk memastikan keakuratan dan konsisten instrumen. Selanjutnya, terdapat teknik analisis data. Dalam penelitian ini dilakukan secara kuantitatif dengan tujuan untuk menguji validitas dan reliabilitas kuesioner self-confidence. Analisis dimulai dengan menghitung validitas tiap item menggunakan teknik korelasi item total, yaitu mengkorelasikan skor masing-masing butir dengan skor total responden. Item dinyatakan valid apabila nilai korelasinya melebihi Airtable pada taraf signifikansi 5%. Selanjutnya, reliabilitas diuji menggunakan rumus Cronbach alpha untuk mengetahui konsisten internal antara item. Nah, seluruh perhitungan ini dilakukan dengan berbantu Microsoft Excel agar analisis lebih efisien dan juga akurat. Nah, hasil analisis ini digunakan untuk menilai kualitas instrumen dan menarik kesimpulan penelitian. Selanjutnya adalah hipotesis statistika. Dalam penelitian ini dirumuskan untuk menguji apakah terdapat hubungan yang signifikansi antara tingkat self-confidence siswa dengan kemampuan mereka dalam pembelajaran matematika. Hipotesis 0 atau HO menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut, sedangkan hipotesis alternatif H1 menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan, di mana semakin tinggi self-confidence siswa, semakin baik pula partisipasi dan hasil belajar matematika yang dicapai. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji korelasi person product moment pada taraf signifikansi 5% dengan berbantuan Microsoft Excel. Demikian pemaparan proposal saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.